Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel. Di hari ini kita kedatangan motor Beat yang terbaru dengan keluhan motor ini tiba-tiba mati dan juga ketika dihidupkan ataupun kunci kontak di on kan, itu telemeter menyala tetapi full pumpnya tidak mau berbunyi teman-teman, ataupun tidak dengung ya. Jadi untuk motor yang normal itu posisi kunci kontak on, full pumpnya itu berfungsi ataupun berdengung ya teman-teman, nging seperti itu. Dan motor ini itu starternya berfungsi teman-teman, starternya berfungsi tetapi mesin tidak mau hidup dikarenakan full pumpnya ini tidak bekerja dengan normal ya teman-teman. Nah di sini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mencari trouble-nya di bagian mana, dari mulai step by stepnya ya teman-teman, agar kita sama-sama belajar menjadi paham ya. Dan juga buat teman-teman yang sudah senior, mohon untuk koreksinya di video-video saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf ya, dan saya akan terus berusaha untuk memperbaikinya. Oke ya teman-teman, sebelum saya membuat tutorial ini, video ini sudah saya cari trouble-nya di mana dan sudah ketemu trouble-nya. Tetapi di sini saya hanya akan ingin berbagi kepada teman-teman sesama pemula bagaimana cara untuk melakukan pengecekannya agar trouble-nya itu ketemu. Yang pertama kita tuh harus melakukan pengecekan pada bagian sekring teman-teman. Semuanya pada posisi kunci kontak on, semua sekring harus berfungsi ya teman-teman, untuk menghantarkan arus 12 volt sesuai dengan fungsi dan cara kerjanya. Oke ya teman-teman, dan ketika motor ini dikunci kontak on, pastikan relaynya berbunyi cetik ketika posisi kunci kontak on. Itu menandakan bahwa relaynya ini itu berfungsi teman-teman, ataupun bekerja dengan normal ya. Nah di sini langkahnya seperti apa untuk melakukan pengecekan pada area full pumpnya. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu warna kabel dan jalurnya teman-teman. Di sini ada 4 kabel ya, yang 2 itu untuk bagian indikator pelampung minyak ya, untuk ketinggian pelampung minyak, dan yang kedua ini dan yang 2 ini adalah untuk arus 12 volt dan sinyal massa dari ECU ya teman-teman. Nah di sini yang pertama kali harus kita lakukan pengecekan itu adalah untuk arus 12 voltnya teman-teman. Nah, jadi kita harus melakukan pengukuran untuk arus 12 voltnya. Apakah arus 12 voltnya ini masuk ke soket full pumpnya teman-teman. Itu adalah syarat utama untuk menghidupkan full pump. Seperti ini bisa memakai jarum peniti. Kalau tidak punya ya silakan dimasukin kabel aja teman-teman. Jadi di sini saya berbagi seperti biasa, saya bikin sederhana mungkin agar teman-teman itu paham dan bisa mengikutinya tanpa memakai avometer ya teman-teman. Jadi kita menggunakan lampu sen dengan 2 buah kabel, yang satu itu kita jabitkan di massa aki saja teman-teman. Karena untuk melakukan pengecekan arus 12 volt kita membutuhkan massa dan juga arusnya tersendiri teman-teman, agar lampu sennya bisa menyala dan kita bisa mengetahui bahwa arus yang kita ukur itu masuk ya teman-teman. Seperti ini kita cabut di soket injektor, itu kita melakukan pengecekan di kabel warna hitam list putih, yang mana kabel hitam list putih ini adalah standby 12 volt ya teman-teman, baik dari baterai maupun dari sekring menuju ke full pump, ke injektor dan ke lain sebagainya ya teman-teman. Jadi kita pastikan untuk soket injektornya ini mengeluarkan arus 12 volt. Tetapi untuk yang arah ke bagian soket full pump itu tidak mengeluarkan arus 12 volt teman-teman. Ya, yang hitam list putih ini tidak mengeluarkan arus 12 volt. Yang mana seharusnya apabila kabel pada soket injektor itu mengeluarkan arus 12 volt, maka di full pump yang kabel hitam list putih itu juga wajib mengeluarkan arus 12 voltnya teman-teman.
Oke ya teman-teman, jadi di sini saya langsung saja kasih tahu kepada teman-teman untuk permasalahannya itu ada pada kabel hitam list putih yang menuju ke full pump. Ini putus di bagian bawah jok ya, dekat rangka teman-teman ya, dekat rangkanya. Jadi ini kayaknya terhimpit oleh jok teman-teman. Jadi di sini rawan putus untuk bit 2 yang terbaru dan juga Scoopy Genio itu rawan banget di sini putus. Karena saya ini sering kali menemukan kasus di sini dan ini baru bisa lagi saya bikinkan tutorial kepada teman-teman. Dan untuk sementara kita sambungkan saja untuk melakukan pengukuran. Dan buat teman-teman semuanya, apabila ingin menyambung kabel itu diharuskan untuk melakukan solder ya teman-teman, agar kuat dan juga tidak akan menimbulkan jamur ya. Jadi kalau ini udah berjamuran itu nggak akan connect teman-teman, kadang putus kadang nyambung, seperti itu arusnya. Diharuskan untuk disolder dan disolasi bakar agar kuat, aman, tidak terkena air ya teman-teman. Nah, ini masih saya bikin untuk tutorial, jadi saya sambungkan ala kadarnya agar durasi tidak panjang ya teman-teman. Perhatikan setelah kabel warna hitam putih yang putus kita sambungkan, maka wajib waktu kunci kontak on, ini posisi kunci kontak on wajib lampu sen menyala teman-teman. Perhatikan ya. Nah, ini menandakan arus 12 volt itu masuk ya teman-teman. Masuk ke soket full pumpnya. Kalau sudah seperti ini dipastikan bahwa motor ini akan bisa hidup sekali starter saja ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk langkah-langkah melakukan pengecekan dari mulai baterai ya, dan juga arus 12 voltnya. Beda lagi apabila arus 12 voltnya itu standby ada dan juga full pump tetap nggak berdengung. Jadi kita harus melakukan pengecekan di kabel yang satunya, yaitu dari masa ECU menuju masa full pump teman-teman. Dari ECU menuju full pump itu ada masanya teman-teman, masa yang dikeluarkan oleh ECU nya teman-teman. Jadi seperti itu langkah-langkahnya, itu cukup mudah apabila kita sudah mengetahui jalur-jalurnya teman-teman. Jadi motor injeksi itu kalau hanya putus-putus kabel itu insya Allah cukup mudah teman-teman, apabila kita memahami wiring kabelnya ataupun jalur-jalurnya. Oke ya teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi yang harus saya bagikan kepada teman-teman, tetapi karena waktunya yang tidak ada ya, jadi satu-satu saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga saja video saya yang saya rangkum sesederhana mungkin ini bisa bermanfaat buat mekanik sesama pemula seperti saya yang masih terus ingin belajar dan belajar mendalami di motor injeksi ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu saja sedikit informasi yang bisa saya bagikan. Semoga saja bisa bermanfaat buat kita semua sesama mekanik pemula. Oke ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next untuk di video yang selanjutnya ya.